Halo kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi Martial God Asura. Bab 6741, 300 Dewa Kuno. Tentu saja, baik di zaman kuno maupun di masa kini tak seorang pun bisa lebih kuat dari guruku. Jika ada seseorang yang bisa melampaui guruku, mungkin itu kau, Nak. Namun itu hanya setelah kau mendapatkan warisan tuanku, binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Senior, Anda memiliki pendapat yang sangat tinggi tentang saya. Chu Feng merasa senang. Lagi pula kedua orang ini berasal dari garis keturunan penguasa suci Istana Surgawi dan mereka pernah benar-benar berada di puncak dunia seni bela diri. Saya telah menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan banyak tokoh berpengaruh. Saya bilang mungkin tapi jangan sombong karena jalan yang harus kamu tempuh masih panjang. Namun selama kau memperoleh warisan guruku, meskipun kau tidak dapat melampaui guruku, kau pasti akan menjadi orang terkuat di dunia bela diri saat ini. Pada saat itu keinginanmu akan terpenuhi dan tidak akan ada seorang pun yang dapat menyakitimu atau keluargamu lagi, kata binatang petir raksasa merah. Para senior, apapun yang kalian katakan, bukankah kalian tetap ingin aku menjadi orang terkuat dan kemudian mampu mengatasi malapetaka? Kata Chu Feng. Lagi pula bencana pasti akan terjadi. Jika dia sebagai orang terkuat tidak melawannya, siapa lagi yang akan melawannya? Lagi pula, meskipun dia tidak ingin menyelamatkan semua makhluk hidup, dia tetap perlu menyelamatkan keluarga dan teman-temannya. Bagaimanapun juga, Chu Feng tidak bisa hanya berdiri diam dan tidak melakukan apa-apa. Chu Feng, sekarang setelah kami memutuskan untuk memberitahumu semua ini, yang perlu kami lakukan adalah membantumu mendapatkan warisan tuanku. Aku sungguh percaya bahwa kaulah orang yang paling mungkin mampu mengatasi bencana ini. Namun ketika bencana benar-benar datang, pilihan ada di tangan Anda. Kami tidak akan pernah memaksa Anda dan kami juga tidak akan menyalahkan Anda. Jadi, jadilah dirimu sendiri dan jangan merasa tertekan, kata binatang petir raksasa merah. Itu juga keinginan saya, kata binatang petir raksasa biru. Terima kasih kepada kalian berdua, para senior. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng merasakan kehangatan di hatinya karena nada suara kedua binatang buas yang menggelegar itu tidak memberikan tekanan apapun padanya. Adapun Chu Feng sendiri, jika dia tidak punya pilihan lain dia pasti akan melakukan segala daya untuk melawan bencana itu karena tidak seorang pun akan menghadapi kematian tanpa perlawanan. Namun jika ia memiliki cara untuk melindungi keluarganya dan menghindari bencana pada saat itu, ia tidak tahu apa yang akan ia pilih. Jika dilihat ke belakang sekarang, sangat mungkin dia tidak akan tinggal diam dan menyaksikan orang-orang mati, tetapi dia tidak bisa menjamin hal itu. Hanya dengan benar-benar menghadapi situasi ini barulah seseorang dapat membuat keputusan akhir. Senior, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Chu Feng. Ucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temanmu, lalu masuki sungai surgawi ke-9, kata binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu. Haruskah aku kembali ke wilayah terlarang Klan Chu? Tanya Chu Feng. Mengapa harus kembali? Tanya binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu balik. Bukankah wilayah terlarang Klan Chu juga mencakup alam suci urat surgawi? Tanya Chu Feng. Dasar bocah bodoh, bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kemajuan pesat ayahmu, selain dari akumulasi kekuatannya sebelumnya, sebagian besar disebabkan oleh alam suci urat surgawinya, binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Maksudmu, ayahku telah menggunakan seluruh alam suci urat surgawi? Kata Chu Feng. Lebih tepatnya itu adalah alam suci urat surgawi yang diambil ayahmu dan digunakan sebagai alat kultivasi pribadinya, kata binatang petir raksasa merah.
Ah, ini. Chu Feng terdiam. Tapi kau tak perlu menyalahkan ayahmu, kau sudah menjadi kaisar tingkat dewa dan lagi pula bantuan yang bisa diberikan alam suci urat surgawi tak ada apa-apanya dibandingkan bantuan kami. Binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Reaksi pertama Chu Feng adalah dia merasa ayahnya agak berlebihan tidak meninggalkan hal-hal baik apapun untuknya. Namun kemudian dia memikirkannya lagi dan menyadari bahwa ketika ayahnya menemukan zaman para dewa, dia sebenarnya ingin memperolehnya. Meskipun gagal, ayahnya memahami bahwa zaman para dewa adalah keberadaan yang bahkan lebih baik daripada alam suci urat surgawi. Dan ini memang telah terbukti sekarang, mengesampingkan fakta bahwa Chu Feng tidak mungkin mencapai apa yang telah ia raih hari ini tanpa bantuan dan perlindungan dari binatang petir. Tanpa kekuatan zaman para dewa mustahil bagi begitu banyak teman dan keluarganya, terutama garis keturunan klan Chu untuk mengalami transformasi seperti itu. Bahkan Ji Shanxian, yang kultivasinya tidak berdaya untuk ditingkatkan, dipulihkan dengan bantuan zaman para dewa. Belum lagi harta karun sejati dari zaman para dewa sebenarnya adalah warisan yang ditinggalkan oleh dewa suci dari istana surgawi. Setelah memikirkan semua ini, Chu Feng tidak hanya tidak menyalahkan ayahnya tetapi malah merasa bersyukur. Lagi pula kemampuannya untuk memperoleh kekuatan zaman para dewa berkaitan dengan ayahnya. Lagi pula meskipun garis keturunannya lebih kuat daripada ayahnya karena tanpa fondasi garis keturunan yang unggul dari ayahnya, Chu Feng tidak akan bisa melampaui ayahnya. Chu Feng pasti tidak akan mendapatkan persetujuan dari binatang petir. Cukup sampai di sini. Pergilah ucapkan selamat tinggal kepada keluarga dan teman-temanmu, lakukan perjalanan terakhir ke tanah rahasia 9 surga, lalu kita akan berangkat. Pada saat ini kedua makhluk buas yang menggelegar itu berbalik dan bersiap memasuki kedalaman dunia dantian. Senior, tunggu sebentar. Melihat ini Chu Feng segera angkat bicara. Ada apa? Tanya binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu. Apakah kau mengenal 2 senior dari tanah rahasia 9 surga itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng sangat penasaran, lagi pula kedua orang itu memberi Chu Feng perasaan yang tak terpahami benar-benar seperti dewa. Kedua raksasa yang menggelegar itu pasti mengetahui keberadaan mereka, namun Chu Feng merasa takut dan kedua binatang buas yang dahsyat itu berbalik dan kembali bersikap acuh tak acuh. Jadi, memanfaatkan kesempatan ini, karena mereka bersedia berbicara dengannya, dia ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada mereka. Kamu anak yang sangat ingin tahu tetapi tidak ada salahnya memberitahumu. Kedua tokoh itu adalah figur yang hidup pada awal zaman primordial, mereka dapat dikatakan termasuk makhluk yang hidup paling lama di dunia. Namun zaman kuno dan zaman primordial tetap berbeda. Pada zaman dahulu, ras manusia terkuat adalah kaisar, dan ras iblis terkuat adalah orang suci. Adapun mereka yang menyebut diri mereka dewa di zaman dahulu atau mereka yang menyebut diri mereka dewa sekarang, kebanyakan dari mereka hanyalah dewa yang mengaku diri sendiri. Misalnya, rusa kecil ilahi di dalam dirimu hanyalah kemampuan ilahi, bukankah dia juga menyebut dirinya dewa? Binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu berbicara. Chu Feng tidak tahu harus berkata apa, karena rusa ilahi juga merupakan seorang senior yang dia hormati. Namun rasanya tidak salah jika sang binatang petir mengatakan hal itu padanya, lagi pula ada perbedaan signifikan dalam status mereka. Namun era primordial berbeda, tidak ada gelar kaisar atau orang suci di era primordial, bahkan nama-nama tingkatan kultivasi pada masa itu berbeda dengan nama-nama di zaman kuno. Pada zaman dahulu guruku mendirikan istana surgawi dan mewariskan jalan seni bela diri, beliau tidak pernah berhenti menekuni seni bela diri. Untuk mengelola dunia seni bela diri dengan lebih baik dan menjaga keseimbangannya, dia secara pribadi memilih banyak makhluk yang kuat dan dapat diandalkan serta menganugerahi mereka kekuatan dewa.
100 dewa manusia, 100 dewa iblis, dan 100 dewa roh. 300 dewa ini adalah makhluk yang paling kuat dan berpengaruh di zaman kuno, selain guruku. Pada era itu mereka adalah dewa sejati di mata semua makhluk hidup. Ini bukan pernyataan yang dibuat-buat, banyak orang benar-benar menyembah mereka. Namun selama malapetaka besar di zaman kuno itu, sebagian besar dari 300 dewa binasa dan sisanya terluka parah, bahkan mereka yang selamat pun binasa satu demi satu di zaman kuno. Hingga hari ini kedua orang dari tanah rahasia 9 surga itu mungkin satu-satunya dewa roh dan dewa iblis yang tersisa, kata binatang petir raksasa merah yang menggelegar itu. Jadi kedua senior itu memiliki hubungan yang erat denganmu. Chu Feng merasa terkejut sekaligus senang. Itulah hubungan mereka dengan tuanku, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Mengenai apa yang ingin mereka lakukan sekarang, saya tidak tahu dan tidak tertarik, kata binatang petir raksasa merah. Meskipun dia mengatakan tidak apa-apa, postur binatang petir itu jelas lebih mengintimidasi. Namun itu wajar, karena kultivasi mereka berasal dari dewa suci istana surgawi, dan mereka tentu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu tinggi dan perkasa. Kultivator junior, sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.